Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Afian, NIM 401180212, akan sedikit menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Di sini terdapat 3 konsep yang berkaitan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka, dan yang ketiga adalah kerangka konseptual. Ini yang pertama. Yang pertama adalah konsep studi pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan itu adalah langkah yang paling awal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Jadi, studi ini dilakukan untuk mencari informasi yang diperlukan oleh peneliti agar masalahnya itu lebih jelas. Jadi, penjelasan studi pendahuluan ini menjelaskan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset. Jadi latar belakangnya itu gimana, ruang lingkupnya itu apa saja, batas-batas riset, asumsi yang digunakan, tujuan umumnya itu mau seperti apa. Nah, setelah itu elaborasi. Jadi penggarapannya itu secara tekun dan cermat tentang tinjauan terhadap kepustakaan, literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Komponen studi pendahuluan itu juga sebagai gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Selanjutnya, yang kedua adalah komponen kerangka konseptual. Jadi di sini mengemukakan kerangka konseptual yang dipakai dalam penelitian. Nah, kerangka konseptual itu adalah mengidentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Nah, yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Jadi kerangka konseptual itu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Jadi kerangka konsep ini itu digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas dan menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu komponen kajian pustaka. Di sini kajian pustaka itu sendiri itu menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti atau membahas masalah suatu penelitian untuk kajian yang penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Maka sama peneliti akan dibahas secara subtopik yang lebih rinci agar lebih penting untuk dibaca. Jika bagiannya kurang penting, maka hanya akan dibahas secara singkat saja. Sedangkan jika ada beberapa hasil penelitian mirip dengan masalah penelitian, maka kajian pustaka ditulis dengan aspek penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan sesuai dengan masing-masing instansi. Komponennya kajian pustaka itu melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu, atas tema yang sudah diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Jadi menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Yang terakhir adalah contoh kerangka konseptual. Di sini judulnya misalnya agama dan ekonomi. Nah, maknanya itu agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Nah, kerangka konseptualnya hubungannya antara kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Perannya itu peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.